Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi tutorial pembuatan aplikasi penggalangan dana kita. Nah, jadi di sini kita akan masuk untuk mengupdate halaman register ya. Jadi sebelumnya kan kita udah nyelesain yang halaman login ya. Kita bikin kira-kira kayak gini nih ya teman-teman. Jadi tampilannya agak enak ya, atau lebih cantik lagi gitu dilihatnya. Soalnya kan ada gambar, terus ada logo, sama misalkan ada link untuk ke halaman registrasi. Jadi sebenarnya sih simple banget ya untuk video sebelumnya. Nah, jadi kira-kira gitu ya. Jadi sekarang kita bisa buka aja halaman register. Jadi misalkan saya klik di sini, nah tinggal teman-teman buka aja misalkan kode editor teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk atau buka aja di file register.blade di sini. Nah, kalau teman-teman lihat kan ini kan masih style bawaan dari Jetstream ya. Nah, kita akan replace saja semua. Nanti kita akan bikin yang sesimpel mungkin ya. Jadi sekarang teman-teman bisa copy aja keseluruhan dari yang halaman login nih. Saya copy, terus saya tutup aja ya sidebarnya. Terus saya bisa close nih, terus saya paste di sini. Tinggal coba saya reload dulu. Nah, mungkin tampilannya kayak gini ya, sama kayak yang login. Nah, tinggal kita update beberapa. Nah, misal pertama kita masuk dulu ini ya, yang title. Misalkan titlenya kita ganti jadi register. Nah, terus yang container fluid sama. Misalkan yang raw juga sama, BG image juga sama. Terus berarti kita perlu update apa nih? Kita perlu update titlenya ya. Kalau login kan selamat datang kembali. Nah, misalkan kalau register kita ganti. Misalkan silahkan lengkapi forum registrasi, gini aja ya. Nanti untuk captionnya teman-teman bebas saja, misalkan mau diganti juga nggak apa-apa, misalkan kayak gini. Nah, terus yang ini hampir mirip, nah tinggal route-nya kita ganti, misalkan kita ganti jadi register. Nah, untuk login heading kita samain aja nggak apa-apa ya, soalnya kan stylenya kan sama, kita cuma nambahin font weight-nya itu 300. Terus coba ke bawah nih, kita perlu ganti yang bagian mana, yang email nih ya, saya copy dulu. Nah, saya perlu tambahkan nama, soalnya kalau register kan pasti ada nama ya. Yang ini misalkan emailnya kita ganti jadi apa? Kalau di Laravel kan defaultnya kan tabel user kan pakainya name ya. Atau kita lihat dulu coba. Misalkan saya masuk ke Artisan Tinker ya. Jadi kita bisa ketikkan aja PHP Artisan Tinker. Terus saya bisa akses misalkan user gini. Nah, kalau kita lihat di sini strukturnya apa aja. Jadi ada name, ada email, terus ada phone, gender, birthdate, address, banyak ya. Nah, untuk kolom-kolom tambahan ini kita akan masukkan aja ke profile, soalnya kan no label juga ya. Nah, jadi untuk register kita cukup name, email, sama password. Nah, sisanya kita suruh update aja user terkait di halaman profile. Jadi kira-kira gitu ya. Coba saya exit dulu, terus saya close lagi terminalnya. Misalkan yang ini kita ganti jadi apa? Nama. Nah, type-nya kita ganti jadi teks. Yang ini samain aja ya, misalkan name. Yang ini juga name. Nah, misalkan udah nih yang nama, terus email, terus misalkan yang password juga kan sama ya. Password sama. Validasi kan kita udah oke ya. Soalnya kan bawaan dari Jetstream. Nah, tinggal kita tambahkan aja untuk konfirmasi password. Jadi coba saya copy dulu, terus saya paste. Nah, yang ini kita ganti ya. Type-nya samain aja password. Nah, misalkan saya duplikat semua ya. Nah, cuman kecuali ini, yang ini kita nggak perlu, type-nya sama password. Nah, cuman di sini labelnya kita ganti, misalkan password confirmation gini. Nah, misalkan yang ini kita ganti jadi konfirmasi password. Nah, misal gini. Nah, terus coba kita ke bawah lagi. Yang ini kita nggak perlu nih. Kita nggak perlu ada label atau link untuk ke lupa password ya. Soalnya kan kalau register kan ya nggak mungkin ada gitu ya. Jadi untuk lupa password kita cukup sediain aja di halaman login. Jadi yang ini kita hapus. Terus labelnya kita ganti aja misalkan jadi daftar. Nah, ini misalkan ikonnya samain aja nggak apa-apa. Nah, buat teman-teman yang nggak mau pakai dgrid nggak apa-apa ya. Soalnya di Bootstrap 4 juga kan nggak disediain nih yang display grid. Jadi sebenarnya sih hampir mirip kayak display block ya, cuman lebih powerful lagi. Jadi saya bisa hapus aja. Misalkan saya ganti displaynya kelasnya dblock, atau karena div itu kan style bawaannya displaynya itu kan block, jadi kita nggak perlu nih. Saya nggak perlu, kita bisa buka yang login.
kita edit dikit ya, yang bagian degreed nih, yang ini kita nggak perlu, jadi saya bisa hapus saja. Nah misal gini. Nah terus coba yang ini kita ganti juga ya. Nah misalkan kalau kita sudah punya akun, ya udah kita arahkan aja misalkan ke halaman login. Jadi misalkan labelnya sudah punya akun, silahkan login di sini, misal gini. Nah tinggal route-nya kemana? Misalkan route-nya ke halaman login. Nah coba kita reload dulu ya. Saya reload. Nah sekarang gimana nih teman-teman? Keren ya. Jadi kita udah nyediain untuk halaman register. Kita sudah update ya. Coba saya apa nih? Saya cobain ya. Nah, misalkan name wajib diisi, email wajib diisi, password juga wajib diisi, sama konfirmasi password. Nah, coba kita bikin atau registrasi satu user ya, buat mastiin halaman registrasi kita sukses atau berhasil. Jadi misalkan saya tambahkan user baru, misalkan tes aja. Misalkan emailnya tes@gmail.com, passwordnya misalkan kalau nggak salah 6 digit ya, misalkan. Tinggal konfirmasinya, misalkan saya salahin dulu teman-teman. Nah kalau konfirmasi passwordnya nggak sama, nanti harusnya ada error. Katanya password minimal berisi 8 karakter. Nah tinggal kita tambahkan juga old value ya. Ketika validasinya aktif atau ada error gitu ya pas nge-submit, kita kan perlu munculin nih field-field yang udah kita masukin tadi. Berarti kita harus update itu juga ya. Jadi misalkan kita back lagi ke atas, nah yang ini kita tambahkan. Misalkan old, bukan old ya, misalkan value diisi dengan old name gitu. Terus yang email juga sama, misalkan value kita kasih misalkan old email. Yang password nggak perlu ya, password nggak perlu, konfirmasi juga nggak perlu. Soalnya defaultnya kan kalau password kan maksudnya yang type-nya password itu kan nggak kelihatan ya. Jadi kita nggak perlu tambahkan old value. Nah tinggal yang halaman login kita kan lupa kayaknya ya. Jadi saya buka lagi yang login nih. Nah saya perlu tambahkan old value untuk yang email. Nah yang ini misalkan saya kasih value diisi dengan old-nya itu email. Nah misal gini. Jadi saya bisa close lagi. Terus coba saya reload ulang ya. Nah tinggal misalkan saya masukkan lagi data kayak tadi. Nah misalkan passwordnya saya salahin dulu ya, biar nanti tampil error kayak gini, konfirmasi password tidak cocok. Nah misalkan saya masukkan password yang benar. Nah coba saya daftar. Katanya password minimal berisi 8 karakter. Nah gimana kalau validasinya kita update nih teman-teman, biar nggak terlalu panjang ya passwordnya, misalkan 6 digit aja. Jadi coba sekarang kita bisa masuk ke bagian app, terus di HTTP atau di action. Di action ya kalau Jetstream, kalau nggak salah ada di Fortify ini di sini. Terus kita masuk ke file create new user. Nah kalau kita lihat untuk yang password ini kan pakai password rule ya. Jadi sekarang saya bisa klik nih. Nah di sini apa aja validasinya? Required string, terus new password. Nah kalau kita klik yang new password, minimalnya itu 8 gitu ya. Jadi kita perlu update nih yang halaman atau validasi untuk yang tadi, yang register ya. Jadi coba saya klik dulu yang password rule. Nah perlu saya copy nih. Misalkan saya copy semua segini aja nih ya. Terus saya close dulu. Saya bisa paste di sini. Nah tinggal yang new password kita nggak perlu. Misalkan lengthnya itu 6. Nah di sini misalkan lengthnya berapa? 6 ya, kayak gini ya. Atau coba ada yang salah nggak? Bukan length kalau nggak salah, min. Misalkan min dulu ya. Saya lupa lagi nih untuk validasinya misalkan kayak gini. Coba saya masukkan 4 digit. Katanya password minimal berisi 6 karakter. Berarti udah bener ya. Kita udah ganti validasi bawaan dari Jetstream menjadi 6 digit. Jadi kira-kira gitu. Jadi coba sekarang saya lanjut lagi ya untuk registrasi satu user. Misalkan saya masukkan password yang benar. Nah misalkan saya klik daftar. Tuh sekarang ada error katanya role ID doesn't a default value. Berarti kita perlu update untuk yang halaman atau untuk registrasi user ya. Saya perlu update. Yang di sini saya perlu tambahkan lagi untuk yang apa? Role ID ya. Misalkan role ID-nya kita set defaultnya jadi apa? Coba sekarang saya buka lagi, kalau nggak salah pernah bikin seeder ya. Kalau nggak salah namanya itu user table seeder. Nah di sini cuman baru ada role ID-nya 1 sama save nih. Coba yang ini yang user factory. User factory ada nggak? Ada ya. Nah ini role ID defaultnya itu 2. Mungkin 2 tuh apa? Donatur ya. Nah jadi kira-kira gitu. Jadi sekarang kita perlu tambahkan aja misalkan role ID-nya itu 2. Nah kalau teman-teman yang nggak tahu role ID 2 itu dari mana, kayaknya kan kita punya seeder nih ya. Seeder untuk data role. Nah, role ID 1 itu kan admin.
Nah, role ID 2 itu kan donatur. Nah, kita akan pakai itu. Jadi, saya bisa update lagi yang create new user. Yang ini role ID-nya kita set jadi 2. Nah, sekarang kita reload aja langsung. Misalkan saya reload, harusnya masuk nih. Tuh, sekarang udah masuk. Berarti untuk registrasi user kita udah berhasil ya. Nah, nanti karena belum ada logonya di sini nanti tampilnya kayak gini. Nah, tapi kalau logonya udah ada atau profilnya ada, nah otomatis akan tampil di sini ya. Jadi sekarang saya bisa logout lagi. Terus saya masuk lagi ke register. Nah, kayaknya untuk video kali ini cukup ya teman-teman. Sampai di sini dulu. Kita bikin yang sederhana aja. Kita banyak copy paste dari yang video sebelumnya. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang belum nonton, tonton dulu ya. Biar nanti kita bisa ngikutin untuk yang update halaman registrasi. Jadi buat teman-teman yang suka bisa klik tombol like ya. Share juga ke yang lain biar videonya tambah bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa klik tombol subscribe. Nyalakan juga lonceng videonya biar nanti saya tambah semangat lagi ya buat bikin video baru. Dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.